Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. Memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas, lansia, dan kaum muda agar nantinya mempunyai bekal dalam menyelamatkan diri apabila terjadi bencana, pemerintah Kota Malang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang, Selasa 11 Juni 2024, memberikan sosialisasi dan edukasi rawan bencana bagi disabilitas, lansia, dan kaum muda di Kota Malang. Sosialisasi dan edukasi bencana yang dibuka oleh PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan penyandang disabilitas, lansia, dan pemuda di Kota Malang. Salam kemanusiaan. BPS bahwa difabel itu ada 6.000. Dalam acara tersebut diawali dengan laporan Kepala BPBD Kota Malang Prayitno. Kepala BPBD melaporkan bahwa sosialisasi dan edukasi bencana ini diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, lansia, dan kaum muda di Kota Malang. Lebih lanjut ia melaporkan terdapat 6.000 kaum disabilitas yang ada di Kota Malang. Sebagian sudah mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait bencana. Kepala BPBD menambahkan bahwa targetnya semua kelompok rentan baik lansia dan disabilitas mendapatkan porsi latihan kebencanaan yang cukup, sehingga nantinya para kaum rentan ini paham tentang teknis kebencanaan dan nantinya mereka bisa paham apa yang dilakukan apabila terjadi bencana. Kemudian untuk Gergatin itu adalah komunitas tunarungu. Kemudian DNI ini adalah komunitas difabel yang pakai sepeda motor. Kemudian ada DC2 adalah kelompok difabel kreatif. Dan kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengakomodir musrenbang. Jadi di saat musrenbang usulan ini yang terakomodir harus dilaksanakan oleh BPBD. Memberi sambutan dan membuka acara ini dan harapan dari kami semuanya agenda ke depan difabel lansia ini juga menjadi agenda rutin yang mereka juga harus disentuh dan diperhatikan karena mereka adalah kelompok-kelompok istimewa yang berperlakuan khusus jika terjadi bencana. Termasuk salah satu di kantor kami belum ramah difabel Bapak karena jalannya masih terap, belum ada kemiringan dan belum punya kamar mandi difabel Bapak. Mudah-mudahan di perubahan atau di tahun depan kami siapkan untuk kantor yang ramah difabel. Ini kan agenda kami mungkin saat launching proyek perubahan kami salah satunya adalah untuk BPBD menjadi tenda atau rumah edukasi bencana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai laporan Kepala BPBD Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan atribut relawan. Secara simbolis, PJ Wali Kota Malang menyerahkan atribut relawan kepada perwakilan penyandang disabilitas.
Malang. Terima kasih luar biasa. Semangat-semangatnya kesenangan di luar sekalian. PJ Wali Kota Malang menambahkan perlu adanya kolaborasi dan sinergi semua pihak dalam membangun komitmen meminimalisir terjadinya bencana. PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM berharap melalui sosialisasi dan edukasi bencana ini dapat menjaring masukan yang disampaikan, sehingga nantinya masukan dan usulan yang ada akan ditindaklanjuti melalui musrenbang tematik sebagai bentuk dan upaya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara pada sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah pemateri dari BPBD Jawa Timur dan BPBD Kota Malang juga akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bencana alam. Aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa upaya pengurangan risiko bencana alam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan sosial, dan ekonomi. Salah satunya adalah upaya pengurangan risiko terhadap bencana untuk pembangunan berkelanjutan di negara ini. Bila kita menilik terjadinya sebuah bencana, tentu dampaknya terjadi pun dampak lebih luas dan lebih besar seperti kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, korban, jiwa manusia, bahkan dampak kepada psikologis. Sehingga dalam upaya penanggulangan bencana yang baik dan benar dibutuhkan langkah guna menghadapi dampak dari bencana alam, baik itu pra bencana atau mitigasi bencana maupun pasca bencana, dan di sini sangat perlu adanya kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana. Namun perlu kita sadari bersama bahwa dalam upaya pengurangan risiko bencana ada kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak serta lanjut usia. Penyandang disabilitas seringkali luput dari perhatian saat upaya pengurangan risiko bencana. Padahal pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi penting karena mereka lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri, seperti halnya penyandang disabilitas. Meskipun merupakan kelompok rentan, berhak dan layak menjadi garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan yang inklusif dan komprehensif untuk mengurangi kerentanan bencana. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, memang terkait dengan kelompok rentan ini menjadi satu perhatian khusus yang dalam rangka penanganan dan mengantisipasi bencana. Karena kebutuhan tersebut harus kita upayakan dan kita fasilitasi, terutama beberapa kegiatan-kegiatan, terutama musrenbang itu memang kita lakukan untuk musrenbang tematik yang salah satunya adalah dari manusia dan disabilitas. Kenapa? Karena dengan musrenbang tersebut kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang harus kita fasilitasi untuk bisa kita adakan, terutama terkait dengan bencana. Karena yang terdampak bencana tidak hanya orang-orang yang memang dapat kita menjadikan pertimbangan untuk mengantisipasi bencana, tetapi dari kelompok rentan juga menjadi satu perhatian khusus agar dalam penanganan bencana baik itu pra atau pasca bencana akan menjadi sesuatu yang baik apabila kita antisipasi sebelumnya. Oleh karenanya, sebagai pejabat wali kota Malang, saya merasa terpanggil untuk menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kerjasama antar instansi, sekaligus sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tidak ada satupun pihak pun yang mampu mengatasi bencana dengan sendiri. Kita perlu bersatu, bekerjasama, dan saling mendukung dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana. Dan dalam kegiatan ini saya berharap dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena berdasarkan data dari BPBD Kota Malang, masyarakat yang tinggal di daerah bencana sebanyak 76.911 orang dan hanya 21.655 orang yang telah mendapat pelatihan dan sosialisasi tahun 2023, sehingga masih kurang 55.256 orang yang harus mendapatkan pelatihan dan sosialisasi. Termasuk pada hari ini adalah bagian dari jumlah tersebut ya, yang menjadi satu penanganan oleh BPBD Kota Malang agar
tahun 2024, sosialisasi dan edukasi rawan bencana tematik disabilitas, lansia, dan pemuda secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ada pantun, ya, saya bacakan, nanti tolong jawab dengan voice. Membawa panah si Pangeran Arjuna, boy. Seorang diri senang berkelana, boy. Bersama kelompok rentan bangun budaya siaga bencana, wujudkan masyarakat mandiri dan tangguh bencana. Kenapa saya minta jawab boys? Karena boys itu lebih baik daripada cakep, lebih keren, kelihatan malangannya, ya kan boys gitu ya. Jadi seperti bapak sekalian ini boys semua ini. Jadi supaya kelihatan boys ya kita tidak jawab cakep, kita jawab dengan boys apabila ada pantun di Kota Malang. Terima kasih. Hitung bersama-sama dalam satu kali lagi masih pose formal 1, 2, 3. Pose kedua boleh sambil mengepalkan Bapak Ibu. Kita boleh jargon bersama-sama. Kalau saya bilang Kota Malang nanti boy silagasnya 3 kali ya. Kota Malang boy silagas, Kota Malang boy silagas sama 3 kali. Baik, kita akan jargon bersama-sama. Kota Malang boy silagas, Kota Malang boy silagas, Kota Malang boy silagas. Salam tangguh, luar biasa. Boleh tepuk tangan semua. Terima kasih banyak. Saat ini BPS mencatat 6.000 difabel yang ada di Kota Malang. Hanya saja untuk dari OPD lain dan Dinsos itu sekitar 3.000. Jadi ini ada lag sekitar 3.000. Nah 3.000 ini karena BPS, dari instansi lain mungkin bisa jadi kriteria difabel itu ada tambahan. Orang yang sudah sakit lebih dari 6 bulan itu dikategorikan difabel. Nah ini mungkin faktor yang membuat sistem pendataan kita nanti mungkin kami koordinasi dengan Dinsos. Cuman target kami agar para kelompok rentan, utamanya difabel ini juga mendapat porsi yang cukup. Karena selama saya di BPD ini mungkin untuk kelompok difabel hanya kami latih saat itu sekali mempergunakan mini block office. Nah sekarang kami perluas dari beberapa komunitas, dari kelompok tunarungu, kemudian tunanetra, kemudian kelompok kreatif difabel, kemudian himpunan wanita difabel sudah kami himpun semuanya, termasuk kelompok yang sepeda motor itu kami himpun semuanya. Harapan saya mereka satu paham tentang teknis kebencanaan, mulai sebelum terjadi bencana mereka harus ngapain. Otomatis kelompok difabel seperti ini bencana, kalau yang bencana yang sifatnya mendadak rapid disaster tentu tidak banyak persiapan cukup. Tapi kalau mereka sudah tahu tentang ilmu kebencanaan, harapan mereka menjadi apa yang harus dilakukan sebelum bencana. Kemudian juga saat tanggap bencana, mereka itu kelompok yang bisa menangani sendiri atau harus ditolong, ini harus terpetakan. Kemudian untuk direkonstruksi dan sebagainya, otomatis nanti rehabilitasi ada kelompok tersendiri, utamanya untuk rekonstruksi psikologis jika mereka nanti ada trauma. Jadi kami memang target saya, ini tadi saya kepinginnya tuh 6.000 tak kumpulkan, 3.000 tak kumpulkan semuanya. Tapi masih diskusi untuk pelatihan khusus mereka. Pak, saya jangan dikelompokkan sendiri, nanti kesannya orang yang sangat termarginalkan gitu, atau bahasa halusnya mereka kok eksklusif kami. Jadi kepinginnya latihan tetap ingin bersama, sehingga mereka bisa membangun jejaring dan kelompok-kelompok difabel yang tertentu. Seperti kami yang sudah lakukan kemarin, yang pertama itu difabel yang campur. Tahun lalu kami sudah coba di sekolah tunanetra yang di Janti. Ya. Jadi memang perlakuannya khusus untuk saat tanggap darurat itu tentu berbeda. Dan berikutnya nanti kami tetap datang kepada komunitas dan kantor BPD kami siapkan untuk ramah difabel, karena memang banyak keterbatasan sehingga
area untuk naik dan kamar mandinya yang untuk disabilitas kita belum ada. Namun demikian nanti kami bisa kerjasama dengan OPD lain yang sudah punya fasilitas untuk itu. Jadi kami tidak harus bisa mengorkestrasi untuk kelompok difabel ini dengan OPD-OPD terkait. Mungkin kami harus sangat kuat berhubung dengan dinas sosial untuk mensinergikan energi kami supaya bisa menangani mereka secara simultan dan gradual. Seberapa banyak Pak yang difabel ini jadi korban? Oke, secara khusus 1-2 kami memang tidak mencatat spesifik kemarin. Jadi kalau ada kejadian bencana spesifik kami nggak catat orang ini difabel, tidak seperti itu. Cuman kita hindarkan kelompok rentan ini menjadi tertinggal. Jangan sampai mereka itu sudah kondisi difabel, sudah tidak bisa melihat. Nah, kelompok ini harus kami bangun mindset, orang-orang prioritas ini harus kita dahulukan. Jadi lansia, difabel, ibu hamil dan sebagainya bila terjadi bencana itu harus didahulukan evakuasi dan penanganan juga harus lebih cepat daripada orang yang tidak punya gangguan fisik maupun psikis yang baik. Kota Malang pernah mencatat tertinggi itu tahun 2022 itu 479, terbanyak adalah banjir. Sehingga saat ini kami kan sudah menempatkan peralatan di kecamatan supaya respon time-nya lebih cepat dibandingkan kami semua alat tak simpen di BBD semuanya. Kebetulan Pak Camat ini menurut Dirjen Atwil adalah memang koordinator untuk Kecamatan Tangguh Bencana. Nah, lek disiapno personil tok nggak diberi peralatan kan ya padha ae. Kami kurang ini sehingga ketika kami belanja 2024 sama 2023 kami fokuskan 5 kecamatan punya peralatan minimalnya harus ada itu. Sehingga respon time kehadiran pemerintah melalui BPD, melalui Kecamatan Tangguh, melalui Kelurahan Tangguh juga lebih cepat. Terdampak bencana itu yang sama dengan orang-orang yang masyarakat yang sempurna, dan kami berharap langkah sosialisasi ini tidak hanya memberikan satu gambaran langkah-langkah yang dilakukan untuk kelompok rentan ini sebagai bencana, tapi juga bagian dari tematik yang akan menjadi masukan juga bagi pemerintah Kota Malang untuk mengantisipasi kira-kira apabila terjadi bencana dari kelompok rentan itu apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Malang. Jadi kita sudah memberikan sosialisasi, sudah memberikan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana, tapi kita juga minta masukan pada mereka dari kelompok rentan ini untuk bisa kita jadikan satu perhatian untuk bisa mengantisipasi apabila terjadi bencana. Karena tidak tahu kelompok rentan ini apa yang dilakukan, ya mereka akan menyampaikan dari kita. Itulah mudah-mudahan pada hari ini dengan sosialisasi ini ada langkah-langkah yang tepat ya, bagi mereka apabila terjadi bencana baik antisipasi maupun pasca bencana. Selama ini apa banyak Pak dari kalangan rentan, kalangan disabilitas itu yang jadi korban bencana gitu? Ada, tetapi memang kita harus memberikan gambaran pada mereka agar mereka juga bisa melakukan secara mandiri apabila kejadian orang yang ada di sekitar. Kapan ini kita akan pada mereka dan mereka semangat ya, karena ketergantungan itu bisa kita hindari apabila kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka apabila terjadi bencana. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh bagian Prokompim Setda Kota Malang. 1, 2, 3. Salam inklusi. Sambun. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami. Rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama.
tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.